sampai jumpa kembali di pertemuan pembelajaran IPA. Nah, adik-adik, kita akan belajar di bagian pertama mengenai partikel subatom. Pernahkah kalian mengamati orang yang sedang memupuk tumbuhan? Mengapa tumbuhan perlu dipupuk? Zat apa sajakah yang terdapat dalam pupuk sehingga dapat menyuburkan tumbuhan? Agar mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari bab ini dengan penuh semangat. Maha besar Tuhan yang telah menciptakan alam ini lengkap dengan berbagai zat yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup berbagai makhluk hidup. Tuhan juga telah menciptakan berbagai proses yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjalankan kehidupannya. Misalnya, fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan berperan menyediakan oksigen dan bahan makanan bagi makhluk hidup lain seperti hewan dan juga manusia. Daun yang sudah tua kemudian jatuh menjadi sampah dan akan mengalami proses pembusukan atau penguraian. Pada proses penguraian, zat-zat penyusun daun akan diubah menjadi zat-zat yang lebih sederhana dan dapat digunakan sebagai pupuk kompos. Dari penjelasan tersebut, kita mengetahui bahwa di alam ini terjadi proses pembentukan zat-zat seperti pada fotosintesis dan juga penguraian zat-zat seperti pada pembusukan daun. Zat-zat yang ada di alam ini tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Masih ingatkah kalian pembahasan mengenai fotosintesis? Proses fotosintesis terjadi dalam kloroplas, yaitu organel daun yang mengandung klorofil. Fotosintesis pada tumbuhan memerlukan gas karbon dioksida dan air. Pada fotosintesis, tumbuhan menyerap sinar matahari sebagai sumber energi untuk menjalankan reaksi fotosintesis yang mengubah gas karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Tahukah kamu bahwa klorofil sendiri merupakan senyawa yang tersusun atas beberapa atom, di antaranya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan magnesium. Molekul glukosa C6H12O6 mempunyai atom-atom penyusun yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Atom-atom penyusun molekul glukosa tersebut sama seperti atom-atom yang terdapat dalam molekul karbon dioksida dan air. Glukosa yang terbentuk pada proses fotosintesis mempunyai sifat kimia dan sifat fisika yang berbeda dengan zat-zat pembentuknya, yaitu gas karbon dioksida dan air. Misalnya saja, glukosa berbentuk kristal dan berasa manis, sedangkan karbon dioksida berwujud gas dan air berwujud cair. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Sedangkan molekul adalah gugusan yang secara elektrik biasa yang tersusun dari dua atau lebih atom yang saling berikatan melalui ikatan kimia. Ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak nol. Jumlah total elektron tidak sama dengan jumlah total proton. Nah, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, ayo kita lakukan aktivitas 8.1. Mengidentifikasi perbedaan zat dalam benda dan makhluk hidup secara sederhana. Silakan adik-adik membuat kelompok seperti kelompok minggu kemarin ya, kelompok IPA. Silakan buka halaman 100 hingga 101. Dikerjakan baik-baik ya, harus bekerja sama dan gotong royong sesama kelompoknya ya.
Nanti ibu akan periksa. Setelah kalian melakukan aktivitas 8.1, coba kalian pikirkan mengapa benda-benda jika dibakar dapat menghasilkan bau yang berbeda-beda. Dan tahukah kalian bahwa ketika benda dibakar akan menyebabkan zat-zat yang terkandung di dalamnya berubah menjadi zat lain. Nah adik-adik, selamat mengerjakan. Ibu tunggu tugas kalian di meja ibu ya. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti kelas ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.